Banyak penumpang yang tidak tahu ini kebobrokan Pelni sesungguhnya. Mungkin judulnya terlalu frontal ya, tapi ini memang benar adanya dan tidak ada yang menyadarinya. Ada banyak hal penumpang tidak ketahui kalau sebenarnya ada persamaan antara kapal penumpang, baik itu kapal penumpang Indonesia sama kapal pesiar dengan perhotelan. Saya ulangi ya. Ada persamaan antara kapal penumpang, baik itu kapal penumpang Indonesia sama kapal pesiar dengan perhotelan. Sehingga terjadi keributan dan viral di sosial media. Tapi sayangnya, orang-orang di kantor pun tidak sadar. Mungkin karena terlalu pintar dan mungkin juga mereka yang baru masuk benar-benar tidak tahu. Sejak jadi anak perhotelan, saya jadi banyak mengamati berbagai hal. Ternyata antara kapal penumpang atau cruise itu nggak jauh beda dengan perhotelan. Itu sebabnya banyak kapal-kapal pesiar mencari pekerja atau ABK-nya dengan syarat tamatan atau punya pengalaman di hotel. Seperti contoh di kapal pesiar sebut saja armadanya Carnival. Kami membutuhkan housekeeping, laundry attendant, assistant manager laundry, atau kalian bisa baca sendiri ya slide yang saya tunjukkan ini. Itu adalah open recruitment di kapal pesiar. Lalu bagaimana dengan Pelni bang? Kalian ingat nggak video saya yang membahas tentang jenang? Tepat 1 bulan video itu tayang di YouTube. Pelni open recruitment untuk posisi jenang dengan syarat yang tertulis. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang pengelolaan operasional perhotelan pariwisata. Lalu di nomor 4, standard grooming and hospitality. Kalian sadar nggak kalau poin ini sudah merujuk ke anak perhotelan? Kenapa? Karena grooming dan hospitality itu DNA anak hotel. Jadi ini kurang lebih mencari anak hotel. Tapi tidak disebutkan secara spesifik seperti di kapal pesiar yang saya sebutkan tadi, asisten manajer laundry, housekeeping, dan lainnya. Jika kalian bisa membaca pada kolom tugas dan tanggung jawab kualifikasi sebagai jenang kapal, di situ tertulis dengan jelas sebagai kepala pelayan, kepala housekeeping, dan F&B. Kalau di hotel, ini statusnya sama seperti eksekutif atau manajer di perhotelan. Sementara kalau kalian tanya ke orang kapal atau ke mereka di sosial media, jawaban mereka yang dari kapal atau orang kantor, jenang itu adalah kepala perbekalan makanan di kapal. Hei, nggak salah tuh. Kok nggak sama ya? Di kolom kualifikasi aja udah jelas-jelas tulisannya ini. Kok jawaban dari mereka lain dan nggak sesuai ya? Dalam poin ini aja udah jelas kalau anak-anak baru sekarang itu nggak ngerti apa-apa. Lalu di poin nomor 4, tugas dan tanggung jawab jenang mengawasi standar hygiene pelayanan, kebersihan, SOP, dan lainnya. Itu di hotel namanya HACCP atau HACCP. Jika memang mencari anak perhotelan untuk rekrutmen di kapal, nggak perlu bikin tulisan yang ribet dan panjang lebar. Tinggal tulis saja HACCP. Kami udah pasti ngerti. Kalau seperti ini kan ketahuan sekali kalau orang kantor tidak tahu istilah-istilah di dunia perhotelan. Sementara penumpang kapal di Indonesia yang saya amati selama ini, mereka tuh rata-rata bukan tipe-tipe orang yang sering nginap di hotel bintang 4 ke atas. Makanya mereka tidak tahu kalau ada persamaan atau kemiripan antara hotel dengan kapal penumpang. Makanya tidak heran jika mereka bikin video yang buat saya cukup norak dan lebay yang mengatakan, "Wah, mewah banget ya. Wah, kamar kelasnya mirip hotel bintang 5 ya. Wah, pelayanan ABK-nya baik banget." Ya, karena mereka tidak pernah check-in di hotel bintang 4 ke atas. Jadi mereka kaget dan bisa dibilang malu-maluin atau demi konten mereka seperti orang yang norak. Mereka rata-rata pedagang dan pelajar. Ada banyak hal yang sama, bahkan kecoa sekalipun bentuknya sama dengan yang ada di kapal. Pasti nggak ada yang tahu kan? Waktu itu saya pernah nginap di hotel, dan saya ada lihat kecoa di hotel yang bentuknya ternyata sama persis dengan yang ada di kapal. Ini beneran, nanti saya kasih tunjuk fotonya. Oke lah, saya akan jabarkan satu persatu supaya mereka melek matanya. Yang pertama di kapal dan di hotel itu sama-sama punya orang engineering, orang di bagian mesin. Kalau di kapal ada KKM, masinis 1, masinis 2, masinis 3, masinis 4, ahli listrik, mistri, dan kadet mesin. Sementara di hotel juga sama. Ada teknisi bagian AC, teknisi bagian listrik, kepala engineering, dan anak training di engineering. Orang-orang biasa nggak tahu kan kalau setiap hari ada perbaikan di hotel. Baik itu air panas untuk mandi, AC, dan berbagai hal lainnya kan. Ya mereka nggak tahu lah, kan teknisi di hotel bekerja tidak diketahui oleh tamu. Begitu juga di kapal, pasti ada perawatan atau perbaikan di dalam kapal. Karena yang namanya rusak, itu bisa terjadi kapan saja. Kondisi rusak itu tidak bisa dijadwalkan. Itu sebabnya di kapal ada orang mesin. Jadi kapal bisa tetap berlayar dengan aman karena ada orang mesin. Biarpun kapal cuma berlayar dengan satu mesin aja,
kapal tetap aman. Karena mesin yang satu lagi rusak langsung ditangani sama orang mesin. Beda dengan pesawat. Jadi di hotel manapun, berapapun bintangnya, pasti ada kerusakan setiap saat dan setiap hari. Contoh, koridor hotel. Di lantai berapapun pasti ada koridor hotel yang AC-nya rusak atau mati. Contoh ya, kamar kita di lantai 9. Ketika kita mau naik lift atau turun lift, pasti lewat koridor kan untuk menuju lift. Nah, di tempat kita AC-nya dingin. Sementara ketika kita menuju restoran untuk makan, itu koridornya panas atau mati AC-nya. Ya, itu sama halnya dengan di kapal. Di kapal ada yang deck 2-nya AC-nya sejuk, deck 3 AC-nya mati, deck 4, deck 5 dingin sama seperti di hotel. Dalam poin ini penumpang tidak ada yang tahu kan? Kalaupun ada yang tahu, itu paling 1 dari 2.000 penumpang yang ada di dalam kapal. Yang kedua, F&B service atau makanan dan minuman. Di dalam kapal dengan hotel itu sama. Koki atau juru masak antara hotel dengan di kapal itu sebenarnya sama. Salah satunya dalam hal standar masakan. Yang bikin enak atau tidak itu sebenarnya lidah setiap orang. Satu hal yang mungkin tidak disadari banyak orang. Kalau di hotel, selain kita bisa sarapan atau ambil makanan secara gratis, ada juga berlaku makanan yang berbayar. Atau bisa dibilang di dalam hotel ada terdapat 2-3 restoran yang bersifat komersil dan bukan akomodasi dari hotel. Ini juga sama dengan yang ada di dalam kapal pelni dan di kapal pesiar. Cuma rata-rata orang Indo atau penumpang kita aja yang nggak tahu hal ini dan ngomong di sosial media kalau ini jatah makan untuk penumpang kok dijual. Nah, padahal di kapal ada restoran sendiri yang berbayar dan pantry yang khusus untuk jatah penumpang makanan yang sesuai dengan akomodasi. Restoran yang di dalam kapal itu bersifat kontrak. Antara jatah penumpang dengan yang dijual itu produknya beda. Walau menunya sama-sama nasi dan ayam, tapi beda. Contoh untuk berasnya, kalau untuk penumpang, mereknya dari Pelni sendiri. Sementara kalau yang berbayar, mereknya lain dengan cover warna biru dan lambangnya ada 2 ikan. Saya tahu ini karena saya pernah cek langsung di Gandrum dengan restoran punya. Tapi ada penumpang atau orang umum yang tahu? Enggak kan? Ya wajar lah, karena mereka nggak tahu. Makanya mereka dengan gampang bilangnya begitu. Dan salah satu kebiasaan yang sama antara tamu hotel dengan yang di kapal itu adalah makanan yang bersisa. Jangankan di kapal, saya sering perhatikan tamu di hotel yang pesan makanan di restoran yang berbayar hingga 500.000. Itu makanannya nggak sampai habis alias banyak sisanya gitu. Apakah makanannya tidak enak? Enggak juga. Apakah makanannya basi? Tidak. Lalu kenapa bisa tidak habis makanannya padahal harga makanannya mahal? Bisa jadi dia sudah kenyang atau makanannya terlalu banyak. Atau menunya itu bukan menu favoritnya dia. Sama seperti di kapal. Tapi kalau tamu di hotel, mereka tidak cari perhatian di sosial media seperti di kapal, yang kalau dia tidak suka atau kurang enak langsung dibikin viral dan harus sesuai standar lidahnya dia. Dalam hal ini, apakah ada orang kantor yang tahu tentang hal ini? Belum tentu. Selain itu, di kapal pelni ada terdapat gudang tempat penyimpanan wine atau anggur merah. Sekarang sudah menjadi gudang kosong. Kalian gak ada yang tahu kan? Ya, ini sama seperti di hotel dan di kapal pesiar. Setahu saya, di kapal kita itu dulunya wine itu dijual untuk tamu kamar kelas 1. Bukan untuk dikonsumsi sama perwira, nahkoda, atau penumpang kelas ekonomi. Sama seperti di hotel. Anggur itu untuk dijual ke tamu, bukan untuk dikonsumsi sama GM, manajer, bahkan staf hotel. Yang ketiga, CCTV dan security. Di hotel dan di kapal sama-sama memiliki CCTV dan security. Nah, ini dia. Sayangnya jumlah CCTV di kapal masih kurang dan banyak titik buta di dalam dek kapal. Bahkan ada kapal yang dek 2 dan 3-nya itu tidak dipasang CCTV dan bisa sangat rawan kehilangan barang. Selain CCTV, jumlah security di kapal juga tidak seimbang dengan jumlah penumpang yang ada di dalam kapal. Masa iya kapal tipe 2000 penumpang itu jumlah security-nya cuma 8 orang? Sementara di hotel yang tamunya bisa 2000 orang, security kita itu bisa 20 orang bahkan lebih. Nah, apakah penumpang kapal tahu kalau di hotel juga ada security dan CCTV? Enggak juga tuh. Yang keempat, maintenance atau perawatan. Maintenance antara hotel atau gedung dengan kapal sebenarnya hampir sama. Ada yang setiap hari, ada juga yang kadang sekali setahun. Orang-orang umum atau penumpang kan taunya kalau perawatan kapal itu dilakukan hanya saat kapal naik dock. Kapal diperbaiki semua dengan catatan konsep pikiran semua orang, kondisi mesin harus benar-benar sempurna sehingga nanti pas berlayar tidak ada gangguan. Ya, saya setuju akan hal itu.
Tapi sayangnya tidak segampang itu, Ferguson. Jangankan kapal, mobil atau sepeda motor aja bisa rusak sewaktu-waktu walau sudah diservis setiap batas kilometernya. Lalu kalau di kapal sedang ada perbaikan lantai saat sedang berlayar, ada penumpang yang viralin. Mereka bilang, ini nyusahin penumpang, kenapa tidak diperbaiki saat dock? Hei, kau pernah lihat bangunan yang sedang diperbaiki tapi tetap buka tidak? Ya wajar aja mereka tidak tahu. Mungkin di tempat mereka yang ngomong begitu tidak pernah melihat ada bangunan baik itu hotel atau mall yang sedang perbaikan atau sedang direnovasi tapi tetap buka seperti biasa. Selain itu tidak ada yang tahu kan kalau di hotel dan di kapal sama-sama ada yang namanya fogging atau pengasapan untuk membasmi hama seperti kecoa. Di hotel wajib melakukan fogging, tapi tamu nggak boleh tahu atau terlihat oleh tamu. Ini juga sama dengan di kapal. Kalau di kapal, fogging dilakukan saat kapal sandar di pelabuhan terakhir seperti Jayapura atau Surabaya dan Jakarta. Kalau di galangan dok, itu skala berat, namanya fumigasi, karena memakai gas dengan kadar racun yang berat. Jadi ada satu hari khusus untuk yang namanya fumigasi. Orang-orang dari kapal turun dari kapal dan menginap di hotel. Kalau soal fumigasi ini harusnya kalian tahu ya, karena saya pernah bikin video ini saat kapal di galangan dok. Yang kelima, housekeeping. Iya dong, di kapal memang ada yang namanya housekeeping. Kalian aja nggak tahu namanya apa dan sering bilangnya OB, tukang sapu-sapu di kapal, tukang beres-beres atau bersih-bersih, atau bagian kebersihan kapal. Pelayan kapal atau apalah namanya yang seakan-akan tidak dihargai. Jadi nama yang benar adalah housekeeping. Sama seperti di hotel, yang kalian anggap itu tukang bersih-bersih halaman, ngelap kaca, dan lainnya itu housekeeping. Housekeeping itu ada 3 departemen, ada room, ada public area, dan laundry. Di kapal semua ini ada. Kalian aja yang tidak tahu dan menganggapnya semua sama. Bener nggak? Bener dong. Buktinya ada beberapa komen di video saya yang bilang, Bang ada loker nggak untuk di kapal? Jadi tukang sapu-sapu di kapal boleh lah bang. Nah, ngerti ya? Berarti mereka nggak tahu apa itu housekeeping. Makanya jadi anak perhotelan dulu. Jadi anak perhotelan itu sekolahnya mahal. Mau yang gratis? Ada sih, tapi di Jakarta. Kalau mau nanti komen aja di bawah. Ini beneran ada. Batas usia sampai 35 tahun masih bisa ikut. Rata-rata yang ikut kelas ini mereka ingin kerja di kapal pesiar. Ambil kelas perhotelan, terus magang di hotel, lalu lamar kerja ke kapal pesiar. Dan satu lagi, yang menjadi bagian housekeeping di kapal adalah laundry atau penatu. Di kapal juga ada laundry di dek satu kapal. Ada yang tahu nggak kalau di kapal itu ada laundry? Atau jangan-jangan kalian nggak tahu, sehingga kalian pikir baju nahkoda hingga perwira kapal itu nggak pernah dicuci. Yang keenam, kecoa. Saya sebagai anak hotel dan pernah jadi tamu juga di hotel, pernah ketemu kecoa di dalam hotel. Dan lucunya, kecoa antara di hotel, di kapal, bentuknya beda banget dengan kecoa yang ada di rumah. Ngerti ya? Jadi kecoa yang ada di kapal itu dengan yang di hotel itu bentuknya sama. Dan berbeda bentuk dengan yang ada di rumah. Jadi wajar aja jika beberapa waktu yang lalu itu ada konten kreator yang bandingkan kecoa di rumah dengan yang ada di kapal. Kecoa di kapal kok kecil, bapaknya mana? Oh iya, ada di rumah. Ini saya kasih tunjuk foto kecoa yang saya foto pakai HP saya yang saya dapatkan di hotel. Ini kenyataan yang berat. Bentuknya sama seperti di kapal kan? Kecil-kecil gimana gitu. Mau percaya atau tidak itu silahkan, tapi kenyataan itu memang pahit. Yang ketujuh, perwira kapal. Kalau untuk perwira kapal atau mualim hingga nahkoda, sebenarnya yang sederajat ini hampir sama seperti manajer, asisten manajer, bahkan hingga GM di perhotelan. Letak persamaannya di mana bang? Mereka tidak selamanya berada di hotel itu. Contoh ya, di hotel bintang 5 posisinya dia asisten manajer sudah 7 bulan. Dia bisa saja jadi manajer di hotel bintang 4 atau bintang 5 sesuai kebutuhan hotel yang buka lowongan. Sama aja dengan di kapal. Contoh saya di KM Gunung Dempo sebagai mualim 3. Kita ambil contoh saya aja sebagai objeknya. Gak usah sebut-sebut nama perwira yang asli, oke? Ketika saya pindah ke kapal Wilis, jabatan saya bisa menjadi mualim 1. Lalu saya pindah lagi ke Binaya menjadi mualim 2. Pindah lagi ke KM Sinabung, sekarang sebagai mualim 1. Ngerti ya? Makanya jika kita punya kenalan atau teman di kapal, khususnya perwira, kita kenal dia dulu masih mualim 3. Setelah 10 tahun kemudian, teman kita ini bisa jadi dia sudah di posisi mualim 2 senior atau mualim 1. Jadi tidak selamanya dia di mualim 3. Kecuali dia nggak dapat promosi atau naik jabatan ya. Yang kesembilan, yaitu mana yang terbaik. Di setiap video saya pasti ada yang bertanya,
"Bang, kapal mana yang terbaik?" Atau, "Antara Ciremai dengan Sinabung mana yang terbaik, Bang?" Itu juga sama halnya dengan hotel. Pasti ada yang mencari mana yang terbaik. Walau sama-sama satu perusahaan yang sama dengan bintang yang sama, pasti masing-masing memiliki kelebihan dan servis yang lebih baik. Kita ambil contoh di 2025 ini Gunung Dempo dengan Ciremai. Kedua kapal ini sama-sama dari Jakarta ke Jayapura kan? Tapi pastinya salah satu dari kapal ini memiliki hal yang terbaik. Hal sederhana aja. Sekarang Ciremai rutenya masuk Ambon. Jadi dari Jakarta, Surabaya, Makassar ke Bau-Bau, masuk Ambon, lalu Sorong. Sementara Gunung Dempo dari Jakarta, Surabaya, Makassar langsung tembak Sorong sampai Jayapura. Betul nggak? Dalam hal sederhana ini aja sudah menjadi nilai plus untuk KM Gunung Dempo kalau ingin cepat ke Papua. Tapi kalau soal servis di dalam kapal, itu lain cerita. Sama aja dengan hotel, walau sama-sama bintang 5 dan satu perusahaan yang sama, pasti ada satu hal yang menonjol, baik itu dari menu makanan yang terbaik atau hal lainnya yang menonjol seperti properti hotel. Yang ke-10, coba kalian perhatikan lowongan di kapal pesiar ini. Di sini ada tertulis fotografer, bener ya? Bahkan di kapal pesiar sekalipun membutuhkan seorang fotografer atau yang membuat dokumentasi di setiap armada mereka. Tujuannya apa? Ya tentu saja sebagai nilai jual perusahaan kepada wisatawan atau bahasa lainnya ini marketing. Lalu di hotel ada nggak bang? Ya tentu saja ada dong. Di setiap hotel ada orang marketing yang tugasnya untuk bikin video atau foto sebagai nilai jual hotel untuk tamu. Bagaimana bisa kamu menginap di hotel tertentu tanpa mengetahui apa aja yang ada di dalamnya atau apa yang mereka bisa sajikan untuk tamu di sosial media mereka? Atau jangan-jangan kalian nginap di hotel asal pilih aja tanpa tahu seperti apa bentuk dan suasana di hotel? Nah, itu di kapal pesiar. Sementara kalau di negara kita ini, yang namanya fotografer, videografer, youtuber, itu dianggap wartawan. Kan on ya? Udah hasil foto jepretan kita di sosial media zaman masih ada KM Kerinci dipakai mereka, gua malah dibilang... tapi serius, itu foto-foto terakhir KM Kerinci sandar di Tanjung Priuk yang ada di Google atau di internet, yang jepret itu saya, bukan orang kantor atau cabang. Yang ke-11, hiburan. Di kapal pesiar seperti Royal Caribbean, MSC, Disney, dan lainnya, di dalam kapal itu ada hiburan selama perjalanan di dalam kapal, mulai dari pertunjukan band, teater musikal, dan lainnya. Apakah di hotel juga sama ada yang begituan, Bang? Sebagian besar hotel kebetulan bangunannya itu nyatu dengan mall. Jadi secara tidak langsung bisa dibilang ada. Karena jika tamu ingin hiburan, mereka bisa jalan-jalan ke mall untuk belanja, nonton bioskop di mall, dan lainnya. Sementara di kapal kita... hiburan juga ada sih, tapi nggak semua kapal itu ada. Contoh, tidak semua kapal ada rental PS dan bioskop, hiburan musik, dan lainnya. Saya pernah dapat cerita dari nahkoda KM Kelut tahun 2022. Waktu itu di Kelut ada bikin live musik. Gak lama kemudian ada beberapa penumpang yang marah-marah dan ngamuk dengar musik. Penumpang itu bilang, musik haram. Saat itu Mualim 2 dan nahkoda KM Kelut sampai turun tangan gara-gara beberapa penumpang ini. Ini saya serius, kalau seperti ini contoh penumpangnya, jangan pernah mimpi deh punya kapal pesiar di negara ini. Kenapa? Di kapal pastinya full hiburan musik. Kalau penumpang yang naik 50% modelannya begitu, yang ada kacau di dalam kapal. Sejak kejadian di Kelut sampai saya ikut berlayar di Kelut waktu itu, yang namanya hiburan musik dihentikan. Sementara penumpang lainnya yang butuh hiburan musik biar nggak jenuh di kapal jadi kecewa karena nggak ada lagi panggung musik. Yang ke-12, ini untuk kalian yang sering ngambil tiket kamar kelas di kapal seperti di KM Sinabung, Kelimutu, dan di KM Kelut. Kalian ambil kunci ruangan kamar kelas kapal di mana? Di kantor Pelni atau di ruang informasi dek 6? Di ruang informasi dek 6 toh? Coba kalau kalian nginap di hotel, kalian check in dan ambil kunci kamar di mana? Di kantor satpam atau resepsionis? Di resepsionis kan? Kalian tahu apa nama sebutan orang yang di resepsionis? Mereka disebut FO atau front office. Kalian tahu nggak kalau di kapal laut, khususnya Pelni, yang ngasih kunci itu namanya botlir. Ya, kadang botlir, kadang jenang langsung. Kalau saya naik kapal, biasanya kunci kamar dikasih sama jenang. Jadi jenang ini tugas utamanya bukan sepenuhnya orang yang mengurus perbekalan makanan penumpang. Kalau memang jenang yang mengurus makanan atau perbekalan, lalu kenapa saat kapal berlayar dan setelah pemeriksaan tiket penumpang, justru jenang yang input data di laptop dan kirim data ke pusat tentang berapa jumlah penumpang di dalam kapal? Mulai dari vacant yang terpakai, adakah status room yang double O, jumlah penumpang ekonomi, dan lainnya.
Dan perlu diketahui juga, karena kami orang perhotelan, jadi sistem yang dipakai juga sama seperti di hotel. Jika ada orang yang di sosial media DM atau kirim pesan ke orang kapal, atau komen atau apalah ke sosial media orang kapal, dan menanyakan, "Pak, Bu, Kak, Om, ada nggak penumpang di kapal atas nama UIA? Ciri-cirinya seperti ini, bla 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 bla." Nah, mohon maaf, informasi penumpang di dalam kapal tidak bisa disebutkan di sosial media atau untuk umum. Karena status penumpang kita bikin sama seperti hotel, yaitu incognito. Jadi jangan marah jika tidak dibalas atau tidak dijawab pertanyaan seperti itu. Kecuali mungkin dititipkan atau memang punya kenalan, itu boleh. By the way, pengertian dititipkan ini bukan penumpang tanpa tiket ya. Dan yang terakhir adalah klinik atau poliklinik. Memang tidak di setiap hotel memiliki klinik atau poliklinik. Tapi setahu saya, hanya di hotel bintang 5 saja yang ada klinik di dalam hotel. Contohnya di tempat saya. Ada dokter dan perawat. Obat-obatnya cukup lengkap untuk pertolongan pertama. Sama halnya dengan di kapal. Di kapal juga ada poliklinik, lengkap dengan dokter atau mantri dengan obat-obat yang cukup lengkap di kapal. Maka dari itu, setiap kali saya ngetrip di kapal, saya selalu sempatkan diri untuk check up di poliklinik yang ada di kapal, sekaligus ngecek kelengkapan stok obat yang ada di dalam kapal. Nah, masalahnya ada di sini. Antara kapal dengan perhotelan itu ada persamaan. Tapi masalahnya ada di orang kantor, khususnya anak-anak muda sekarang. Mereka tidak tahu hal ini. Jadi ketika ada kasus atau masalah di kapal yang viral karena kekosongan isi kepala, orang kantor tidak bisa menghandle seperti di perhotelan. Ada masalah di makanan, ada perbaikan lantai kayu di dek luar dan sebagainya, mereka tidak santai dan langsung beri teguran ke orang kapal. Kan lucu ya, masa mereka tidak cari konfirmasi terlebih dahulu permasalahan yang ada di dalam kapal bagaimana? Udah gitu langsung main tembak teguran begitu. Jika memang ada keluhan di dalam kapal dan penumpang langsung lapor ke nomor WhatsApp Pelni, harusnya ditanggapi dengan begini. Apakah sudah membuat laporan ke Jenang? Jika ada permasalahan di dalam kapal bisa hubungin Jenang atau orang kapal. Harusnya dibikin begitu. Libatkan dulu orang kapal. Kalau tidak ada penyelesaian, baru bikin laporan ke orang kantor. Nah, ini banyak orang-orang yang salah. Kalau saya di dalam kapal dan saya dapati sebuah kesalahan di dalam kapal, saya selalu libatkan orang kapal terlebih dahulu. Seperti contoh sederhana aja, penumpang yang merokok di dalam ruangan kapal. Memang saya jalan-jalan keliling kapal sambil ngerekam. Tapi saya tidak sungkan untuk menegur jika ada penumpang yang merokok. Ketika saya lewati lagi dan saya pantau mereka masih juga merokok, saya langsung ke ruangan satpam untuk melaporkannya biar ditindak. Kalian nggak percaya? Cek aja video saya satu persatu ngetrip di kapal. Lalu kalau di kapal ada bocor netes-netes air dari plafon di dek penumpang, nah itu saya langsung nyari Jenang. Atau kalau saya ada nemu ember atau mop, ya saya kerjakan sendiri, baru saya bikin laporan ke Jenang. Permasalahan yang ada di kapal itu 11-12 dengan yang ada di hotel atau di gedung-gedung bangunan atau mall. Jadi kalau ada yang dikit-dikit viral, tinggal hadapi dengan ketawa atau senyuman aja. Nggak perlu sampai pasang muka tegas dan marah. Ini juga sebuah kesalahan sih. Pelni kan punya hotel juga di daerah Puncak Bogor, namanya Bahtera Pelni. Kok nggak bisa perhatikan atau tidak tahu bagaimana maintenance atau lika-liku sehari-hari di hotelnya sendiri bagaimana? Atau orang kantor sekarang lupa ya kalau Pelni punya hotel di daerah Puncak Bogor. Itulah kenapa saya berani bilang ini kebobrokan Pelni. Kenapa? Ya itu tadi. Pelni sebenarnya sudah memberi pelayanan yang terbaik. Yang awal mulanya dari kapal niaga atau kapal dagang berubah menjadi kapal penumpang dengan armadanya buatan dari Jerman. Seperti BMW yang dibikin menjadi angkot. Fasilitas sudah bagus. Ada hiburan selama perjalanan. Pelayanan penumpang juga sudah bagus. Hanya saja mereka yang muda-muda ini tidak mengetahui adanya persamaan antara perhotelan dengan pelayaran di dalam kapal. Mereka hanya ingin dapat pujian tapi nggak bisa menerima masukan atau komplain dari tamu. Padahal kalau di hotel, wajar jika ada tamu yang komplain. Selanjutnya, mereka meng-hire atau mencari staf muda yang lulusan dari bisnis manajemen, keuangan, dan lainnya tanpa mengetahui seperti apa dunia perhotelan atau pelayanan untuk tamu. Bisnis boleh, keuangan manajemen atau apalah itu namanya juga boleh. Tapi jangan lupa pelayanan ke penumpang. Kalian fokusnya ke service atau hospitality sih? Atau fokusnya mau kedua-duanya? Kalau bisa beri service dan hospitality, harusnya kalian bisa memberikan yang out of the box. Atau kalian bisa service penumpang melebihi ekspektasi tamu akan apa yang bisa didapatkan nantinya di dalam kapal. Setuju ya? Setuju nggak dengan apa yang saya bilang tadi? Kalau setuju, udah, langsung angkat aja saya jadi Jenang. Jangan sampai rekrut orang yang nggak ngerti apa itu hasap. Kenapa saya singgung tentang perhotelan atau beberapa episode terakhir saya ini ada saya bawa-bawa perhotelan?
Ya, karena penumpang itu sama seperti tamu di hotel. Kapal pesiar itu hotel yang bergerak. Kapal penumpang atau passenger ship itu sama-sama kapal pesiar. Tidak sama dengan kapal ro-ro atau kapal penyeberangan biasa. Coba saya tanya, di kapal penyeberangan atau kapal ro-ro, apakah tamu atau penumpang kapal disambut kedatangannya saat masuk ke dalam kapal? Enggak tuh. Jadi, di kapal penumpang itu tidak semuanya harus orang yang belajar nautika atau tamatan sekolah pelayaran. Namanya juga kapal penumpang, muatannya sudah pasti penumpang atau tamu. Sementara profesi lainnya yang sering berhadapan dengan tamu atau bergerak di bidang jasa penginapan itu sudah pasti perhotelan. Jadi, orang-orang yang ada di kapal penumpang atau di kapal pesiar itu kombinasi anak pelayaran dengan anak perhotelan. Ada yang di bidang nautika dan ada juga yang di bagian servis penumpang. Untuk saat ini yang lagi rame itu adalah biaya over bagasi kapal naik drastis. Ini saya tidak setuju. Kenapa? Yang pertama, salah satu daya tarik masyarakat kenapa ingin naik kapal itu letaknya di barang bawaan. Setahu saya, dulu nggak ada yang beginian. Dan kalaupun ada, biayanya itu nggak mahal. Perkapalan di negara ini kan dulunya kapal niaga, kapal dagang. Jadi wajar-wajar aja dong jika penumpang membawa banyak barang. Yang kedua, sejak tahun 2016, Pelni kan ngakunya kalau kapal-kapal kita ini adalah Little Cruise di Indonesia atau Cruise Light. Berarti secara tidak langsung kan meniru kapal pesiar kelas internasional. Coba kita lihat ke kapal pesiar. Mereka tidak mematok harga over bagasi untuk penumpang seperti penumpang pesawat. Jika kapal luar aja bebas over bagasi, kenapa di sini bayar seperti maskapai pesawat? Kalau dipatok harga over bagasi seperti ini, dan jika sewaktu-waktu harga tiket pesawat murah seperti di tahun 2002, yang mana kita harus melepas Kambuna dan Rinjani karena kalah saing dengan pesawat, siapa yang mau bertanggung jawab? Jangan anggap sepele, harga tiket pesawat bisa murah kapan aja dan itu untung-untungan. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi naiknya harga over bagasi? Apakah orang cabang sendiri yang memikul atau yang membawa barang-barang penumpang ini ke dalam kapal? Dan apa ada jaminan barang-barang tersebut akan aman dan tidak akan hilang atau dicuri maling di dalam kapal atau di darat? Sementara di hotel itu juga sama. Tidak ada yang namanya over bagasi atau batas barang bawaan tamu ke dalam kamar.